Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama saya Kiki Adi Pratama dalam acara Suara Demokrasi Rakyat. Di kesempatan kali ini kita akan kembali mendiskusikan dinamika pasca Pilkada 2020. Dan kali ini kita kedatangan narasumber, yakni Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon 03 atau pasangan calon Ibu Eva Duyana dan Pak Deddy Amarullah. Kita sudah tersambung bersama beliau, mungkin bisa langsung kita sapa. Halo Pak Wiyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya pun. Gimana kabarnya? Sehat Pak Wiyadi? Alhamdulillah, udah divaksin 2 kali tambah sehat. Alhamdulillah vaksin 2 kali, dan yang pertama kayaknya Pak Wiyadi ya? Iya, alhamdulillah pertama karena Pak Wali usianya melebihi yang ditentukan, makanya kita yang pertama. Oke. Untuk diketahui bagi para Tribuners, Pak Wiyadi ini selain dia itu Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon 03, tapi juga beliau ini merupakan Ketua DPRD Bandar Lampung. Kemudian beliau juga salah satu pimpinan partai ya, Ketua DPC PDIP Bandar Lampung, PDI Perjuangan. Nah, mungkin bagi para Tribuners yang nantinya sering bertemu atau melihat Pak Wiyadi turun ke dapilnya, inilah sosok yang di belakang ada menjadi Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon 03. Mungkin kali ini kita akan langsung saja membicarakan, mendiskusikan terkait dinamika yang memang Pak Wiyadi ini mengawal penuh pasangan Ibu Eva Duyana dan Pak Deddy Amarullah. Kemarin kita ketahui bersama bahwa Bawaslu Provinsi Lampung membatalkan dengan putusannya, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Bandar Lampung, dan kemudian pasangan Ibu Eva dan Pak Deddy ini melakukan banding atau mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Nah, bagaimana kita lihat lika-likunya, kesulitannya, ganjalannya apa seperti apa, maka kita langsung berikan kepada Pak Wiyadi. Mungkin silakan bisa diceritakan Pak Wiyadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kiki dan seluruh Tribuner yang menyaksikan diskusi pada siang hari ini. Ini cuacanya dalam beberapa minggu ini cukup adem ya. Cukup adem, ya. Alhamdulillah. Ya, kini kita harapkan suasana adem ini sama dengan suasana kancah perpolitikan yang ada di Kota Bandar Lampung. Iya. Ya, kita sama-sama pahami setelah tanggal 9 Desember pemilu dilakukan, kemudian hasilnya sudah ada, dan kemudian Bawaslu juga telah memutuskan apa yang menjadi keberatan paslon lain. Dan yang salah satu putusan Bawaslu adalah mendiskualifikasi pasangan calon 03 sebagai peserta pemilu dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bandar Lampung. Tentunya sebagai ketua tim kita juga tidak tinggal diam pada waktu itu, dan kita melakukan segala upaya yang ada, tetapi kami sebagai tim 03 ingin memberikan contoh kepada masyarakat Kota Bandar Lampung dalam setiap menghadapi event-event pemilu, apapun yang hasilnya yang diputuskan berbeda dengan keinginan kita memberikan contoh kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung tidak melakukan hal-hal yang tindakan yang di luar koridor batas hukum yang ada. Kita lihat kemudian pasca keputusan Bawaslu banyak sekali telepon, WA, bahkan datang langsung baik ke saya sebagai ketua tim maupun ke teman-teman pimpinan partai yang lain maupun kepada pasangan calon. Mereka banyak yang terima, ingin turun ke jalan, gugat, rame, ingin demonstrasi karena merasa bahwa apa yang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi itu adalah tidak memenuhi rasa keadilan. Ya, kami maklumi itu karena dari berbulan-bulan yang lalu kita sudah bekerja, sosialisasi, kampanye, baik ketika tahapan pilkada sudah berlangsung, kita kampanye sesuai dengan aturan yang ada, sampai tanggal 9 Desember, rekapitulasi di tingkat TPS, kecamatan, bahkan
15 Desember KPU juga sudah KPU sudah KPU sudah merekapitulasi juga, hasil suara sudah diketahui, tiba-tiba dibatalkan. Wajar ketika dinamika politik Bandar Lampung waktu itu begitu panas sehingga siang malam kami ditanyain, dan kapan ini ketua, kapan kami ini bisa turun ke lapangan. Nah, kami sampaikan, tolong segala sesuatunya kita diskusikan, kita cermati secara dengan aturan hukum yang ada, jangan kedepankan hawa nafsu emosi. Apalagi saat ini di Bandar Lampung kita sama-sama memahami dan mengetahui jumlah warga yang terpapar COVID-19 ini selalu bertambah. Nah, inilah yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung, kita jaga kondusivitas. Apapun ceritanya, kita pasang 03 ini harus memberikan contoh kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Kita kawal, kita berjuang secara elegan, ikuti aturan normatif hukum yang ada, yaitu adalah apa? Kita ajukan gugatan banding ke Mahkamah Agung. Itulah yang kita lakukan ke Mahkamah Agung. Jadi pasca keputusan Bawaslu, kebetulan saya Ketua PDI Perjuangan Kota Lampung, kami langsung koordinasi dengan DPD dan DPP partai, melaporkan tentang kejadian-kejadian yang ada setelah keputusan Bawaslu ini. Nah, oleh DPP partai dibantu, yaitu adalah dengan menurunkan tim dan bantuan hukum dan advokasi rakyat untuk mendampingi calon mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Nah, tentunya artinya Ketua, kalau kita simak tadi beberapa ada dorongan dari teman-teman yang ada di bawah, kemudian di kalangan terutama tim pemenangan gitu ya, untuk merespon putusan Bawaslu itu gitu ya. Ada gejolak-gejolak itu Ketua ya? Ya, gejolak di internal biasa kan seperti itu. Sehingga mereka nanyakan, kok kita diem aja nih, gimana? Jangan sampai mereka bilang, ini kan 57% lebih suara masyarakat Kota Lampung, hampir 250.000 suara Bandar Lampung, kemudian digagal oleh Bawaslu, kok kita diem aja? Gimana seorang ketua tim kok nggak mau menanggapi masalah ini? Ya alhamdulillah, kami sampaikan dengan penuh kesabaran, ini loh tentunya harus kita berikan pemahaman kepada konstituen kita, kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, apapun ceritanya, walaupun beda-beda pilihan, tapi Bandar Lampung ini adalah milik kita bersama. Jangan sampai Bandar Lampung sudah bagus ini, nanti tercoreng lagi di dunia, di kota, di provinsi lain. Harapkan seperti itu. Jadi sehingga dalam beberapa hari itu belum gejolak di internal, tapi kita tetap solidkan mereka, dan alhamdulillah berkat pemahaman teman-teman semua, baik pimpinan-pimpinan partai yang lain memberikan masukan kepada pengurus-pengurus di tataran bawahnya dan kepada masyarakat umum, alhamdulillah tercapai situasi yang kondusif sampai dengan hari ini, insya Allah sampai ke depannya. Oke, kalau kita dengar tadi juga bahwa permasalahan ini yang ada di Bandar Lampung itu sampai ke DPP partai untuk menanganinya gitu Ketua ya? Iya betul. Seperti apa itu Ketua pada saat konsolidasi, mungkin terkhusus untuk di partai PDI dulu ini, seperti apa nih Ketua? Ya. Yang pertama tentu yang akan mendapatkan bantuan pendampingan hukum dari partai itu adalah apabila calonnya berasal dari kader partai. Iya. Nah, di Bandar Lampung ini adalah calon wali kotanya berasal dari kader partai, Ibu Eva Dwiana. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi 2 periode yang berasal dari PDI Perjuangan, dan beliau juga adalah pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Nah, oleh karena itu, partai wajib memberikan bantuan pendampingan hukum. Sehingga kami, divisi partai, mandang perlu melaporkan hal tersebut kepada DPD dan DPP. Nah, kami mendaftar kepada DPP, kemudian memberikan laporan kepada sama DPP, diberikan sinyal oke, kemudian diarahkan kepada tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP Pusat. Kami membuat laporan, seperti biasa lah persyaratan formil yang perlu kita isi form-formnya, kemudian dikaji oleh mereka. Oke, langsung pada hari itu juga Badan Bantuan Hukum Pusat, ya DPP melalui Badan Bantuan Hukum Pusat dan Advokasi Rakyat menyatakan siap dan sanggup untuk mendampingi paslon 03.
karena paslon 03 adalah kader dari PDI Perjuangan. Termasuk juga dengan peran-peran partai koalisi juga ya Ketua ya. Kayak ada teman-teman kita di Nasdem kemarin Ketua ya. Pasti. Kita tidak menyampaikan daripada peran teman-teman. Tentunya pada saat kemarin saya ketua partai, saya melakukan jalur internal yaitu lewat PDI Perjuangan. Di luar tetap juga ada pergerakan dari teman-teman partai koalisi, baik dari Nasdem, dari Gerindra, ya kan. Terus juga ada partai pendukung yaitu adalah dari Hanura dan teman-teman dari Gelora. Nah, ini kita sama-sama kita jalankan. Hanya saja pada waktu untuk mendaftar di MA-nya yang mendapatkan surat kuasa atau yang diberikan surat kuasa oleh paslon 03 yaitu tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat dari PDI Perjuangan Pusat. Itu yang ketika MA kemarin. Nah, Ketua, itu kan setelah adanya kita masuk ke MA gitu kan. Apa sih kasak kusuk yang terasa gitu Ketua pas mungkin kan kita belum tahu, belum bisa memprediksi apakah ini bisa diterima atau dikabulkan atau tidak gitu. Itu seperti apa tuh Ketua? Ya pastinya setiap kita penggugat ya kan, kita sebagai paslon penggugat pasti belum bisa mendapat jawaban dong ketika MA sendiri belum sidang. Dan kami yakin bahwasanya dengan fakta-fakta real, bukti-bukti yang akan kita sajikan kepada MA, itu akan kita yakin bahwasanya para hakim MA itu akan membatalkan keputusan Bawaslu itu sendiri. Seperti halnya sebelum kita ke MA kan kami dari tim 03 juga pernah menggelar konferensi pers tentang berbagai tuduhan-tuduhan Bawaslu yang sehingga menjadi dasar untuk mendiskualifikasi paslon 03. Nah, itulah yang kita pertajam, kita sampaikan kepada MA dalil-dalil tersebut melalui kajian-kajian yang akademisi ya, kajian akademisi ilmiah dan fakta-fakta real yang ada kita sajikan dalam bentuk tertulis untuk dilaporkan kepada MA. Gitu. Jadi kalau semuanya tentunya kalau kasakusuk ya itulah kasakusuk bagaimana kita mencari bukti-bukti real, fakta-fakta, menyajikan fakta-fakta tersebut agar sekiranya fakta-fakta itu dapat diterima argumentasinya dengan baik oleh para hakim MA dan hakim MA akhirnya bisa membatalkan atau mencabut keputusan Bawaslu tersebut. Oke, artinya memang persiapan kita sudah betul-betul matang gitu Ketua ya setelah mendengar adanya itu ya. Ya tentunya itu, karena kan kita juga pelajari juga kan apa yang menjadi setelah kita menerima salinan putusan Bawaslu itu kita pelajari apa yang menjadi dasar-dasar Bawaslu Provinsi Lampung ketika memutuskan diskualifikasi terhadap paslon 03. Oke, mungkin Ketua sedikit nih bagi seorang Ketua Tim Pemenangan Pak Wiyadi ini, mengapa sih? Apakah ini rivalitasnya yang tinggi atau seperti apa hingga bisa sampai ke MA nih Pilkada Bandar Lampung? Mungkin ada Lampung Tengah, tapi kita bicara Bandar Lampung nih gitu. Ya, itu adalah dalam skenario gugatan-gugatan hukum yang ada dalam pilkada kan seperti itu. Kami juga sudah ketika saya ingat betul ketika jam 13 lewat sekitar jam 13.50 menit atau hampir jam 2 ketika waktu itu kami di pasar 03 di kediaman Ibu Eva kita akan melakukan quick count, ya kan quick count. Situ baru masuk data lebih kurang 40%, ya 40%. Nah disitu saya sampaikan kepada calon, insya Allah datanya kan nggak berubah. Kita ini kisaran antara 55 sampai 59% kemenangan kita. Nah sekarang tinggal kita siapkan aja seluruh dokumen-dokumen yang ada, karena ini pasti akan ada gugatan-gugatan, yaitu entah ke MA atau ke MK. Nah sehingga kita dari awal mengantisipasi hal tersebut. Dan menurut kami adalah sah-sah saja ketika paslon lain, ya kan, menurut mereka merasa dirugikan, mereka kemudian mengajukan gugatan hukum, itu juga sah. Karena itu adalah jalur-jalur yang bisa ditempuh ketika ada rasa yang kurang puas dalam pilkada 9 Desember tersebut. Tapi pada prinsipnya kami jauh-jauh hari kami sudah menyiapkan hal-hal tersebut. Ya
Artinya memang dinamika yang ada pun sesuai dengan jalur koridor hukumnya gitu Ketua ya, antara gugat menggugat gitu ya. Oh iya, Dan, iya. Itu adalah clear. Kalau masalah itu kan semuanya adalah kaitan dengan aturan yang ada, diperbolehkan menempuh jalur-jalur tersebut. Oke. Nah, mungkin setelah adanya pengabulan dari MA nih Ketua, kita kan menunggu adanya penetapan, kemudian nanti akan ada pelantikan. Nah, persiapan kita di penetapan ini seperti apa Ketua? Karena masih belum ada secara resmi nih penetapan dari KPU gitu Ketua. Ya, kalau kita lihat putusan MA, ya kan putusan MA, yaitu adalah memerintahkan kepada KPU Kota Lampung, yaitu adalah untuk mencabut keputusan KPU yang lalu, ya kan nomornya saya lupa, yang salah satu isinya kalau tidak salah adalah membatalkan pasangan calon 03 sebagai peserta pilkada. Kemudian MA juga memerintahkan kepada KPU untuk menerbitkan keputusan baru mengesahkan pasangan 03 sebagai pasangan calon pilkada 9 Desember. Nah, langkah pertama ini dulu tentunya yang akan diambil oleh KPU. Harus diambil oleh KPU karena MA memberikan batas waktu 5 hari sejak keputusan, ya kan, 5 hari. Nah, sehingga KPU kalau toh mereka informasi di media kan yang beredar hari ini mereka pleno. Iya betul. Kan KPU akan pleno. Nah, pleno itu adalah menetapkan kembali pasangan 03 sebagai pasangan calon. Jadi artinya belum dia pleno, jadi peserta pilkada lagi gitu Ketua ya. Iya betul. Jadi ya? sah. Iya, nah, pleno itu kalau kemarin kan membatalkan karena didis kan. Nah, ini keputusan didis itu untuk dibatalkan oleh KPU dan membuat keputusan baru lagi bahwa 03 adalah peserta pilkada 9 Desember. Jadi kalau 03 ditetapkan lagi sebagai peserta, maka perolehan suara kemarin juga sah. Iya. Betul kan? Nah, tapi KPU pada hari ini saya yakin mereka belum menetapkan pemenang pemilunya. Karena kan masih ada satu lagi yaitu gugatan di MK. Ya. Dan kemarin gugatan tersebut juga sudah ditolak oleh MK. Nah, namun keputusan selah tersebut kan belum dibarengi dengan salinan amar putusannya. Nah, amar putusan tersebut salinannya belum diberikan belum keluar kepada kami 03 juga belum keluar, kepada KPU atau Bawaslu juga belum keluar. Nah, kalau itu sudah keluar, maka KPU sesuai dengan perintah hukum yang ada segera memplenokan untuk menetapkan pemenang, yaitu menetapkan pasangan calon sebagai pemenang dalam pilkada Desember kemarin. Oke, artinya step by stepnya pertama ini penetapan sebagai paslon lagi, kemudian putusan di MK keluar, setelah ada putusan MK, kemudian baru penetapan paslon terpilih gitu Ketua ya? Iya betul. Nah, kemudian KPU menetapkan sebagai pasangan calon terpilih, KPU mengirim surat kepada DPRD. Oke. Kemudian DPRD melakukan sidang paripurna istimewa. Hasil keputusan sidang paripurna istimewa juga menetapkan pasangan calon. Kemudian DPRD berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Gubernur Lampung untuk dijadwalkan pelantikan calon 03 sebagai pemenang. Oke. Artinya memang cukup ya lumayan nih perjalanan kita mengawal kontestasi politik, terlebih Pak Wiyadi ini sebagai ketua tim pemenangan gitu kan. Nah, bagi sosok Pak Wiyadi, menurut Pak Wiyadi ini seperti apa nih? Mengawal, mungkin lika-likunya agak sulit dan akhirnya menang. Itu perasaannya seperti apa sih Pak Wiyadi? Ya pastinya ini perjuangan untuk pilkada saat ini berbeda dengan perjuangan pemilu-pemilu yang lalu. Ya kan, kami mengawal pilkada itu baik Pilwakot, mengawal Pak Herman AN 2 kali, ya kan 2 periode Pilgub, Pilpres. Ini berbeda. Berbeda seperti apa?
yaitu kita mengawal bolak-balik ke Jakarta ini di tengah pandemi COVID-19. Ya. Nah, ini yang kita agak apa ya, punya ceritanya agak beda, ya kan? Bahkan bolak-balik Jakarta pun saya nggak pernah naik pesawat, ya kan? Saya belum berani naik pesawat. Kita lalu semuanya lewat darat. Ketika lewat darat pun di kapal pun kita aktivitasnya terbatas, nggak bisa biasa keliling-keliling ke ruang-ruangan kapal, kita nggak berani kan gitu. Hanya duduk di satu tempat atau bahkan nggak keluar dari mobil, buka kaca di situ. Nah, tentunya dengan berbagai macam kendala dan keterbatasan karena COVID-19 tersebut, dan alhamdulillah akhirnya perjuangan yang begitu cukup melelahkan, ya kan, dari awal, ya kan, dari pemilu dan semua tahapan pemilu sampai dengan gugatan Bawaslu sampai ke MA ini luar biasa. Setelah menang ya tentunya kita melakukan sujud syukur dan ya kalau boleh contohkan ketika putusan MA pun kami dengan tim ketika ketemu meneteskan air mata, bahwasanya ya inilah yang terjadi dari perjuangan kemarin, segala sesuatunya kita ambil hikmahnya, dan kami juga selalu ingat apa yang disampaikan mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Yakin aja seluruh anak-anakku, kata Megawati, kader-kaderku, percaya dengan apa yang disampaikan oleh seorang kalau di Islam itu ulama, kalau di India itu namanya apa ya? Itu mereka mengatakan Satyam Eva Jayate. Yakinlah bahwasanya kebenaran jualah yang akan menang. Jadi jangan letih untuk berjuang, selalu berusaha, tapi insya Allah yakin saja kebenaranlah yang akan muncul. Nah, ini yang menjadi semangat kami, ya, semangat kami, karena ya kita sama-sama memahami lawan kita ini kan bukan sembarangan, berat, dan kita menganggap bahwasanya berat, sehingga kita harus saling bahu-membahu, bekerja sama bersama-sama. Yang nggak pernah lepas tentunya adalah doa. Selain dukungan daripada masyarakat Kota Lampung, seluruh kader partai, itulah doa yang kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sekiranya bisa memberikan jalan, bisa menunjukkan jalan yang terbaik dalam perjuangan kami ini. Dan alhamdulillah doa itu juga didengar dan dikabulkan oleh MA dan MK. Nah, tentunya ini adalah kemenangan itu bukan kemenangan tim Koalisi 03 semata, tapi adalah kemenangan rakyat Kota Bandar Lampung. Semuanya, rakyat Kota Bandar Lampung semuanya. Kenapa saya katakan semuanya? Yaitu adalah kita tahu sebelum tanggal 9 Desember begitu gaduhnya di Kota Bandar Lampung, walaupun tidak muncul keributan luar biasa, tapi cukup gaduh. Tanggal 9 Desember kita sama-sama memahami, alhamdulillah berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Iya. Ya kan gitu Mas Kiki. Terus kemudian setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, ada rekapitulasi di tingkat KPU. Alhamdulillah tidak ada kegaduhan sekecil apapun. Iya. Yang menang tidak ada euforia yang begitu besar pada saat itu, ya kan. Tentunya yang kalah juga menyiapkan strategi langkah berikutnya. Kemudian ada gugatan ke Bawaslu. Bawaslu juga memutuskan membatalkan paslon 03 sebagai peserta. Tidak ada kegaduhan lagi. Tidak ada kegaduhan mencolok. Kemudian 03 lanjut ke MA. Putusan MA memenangkan 03, lanjut besok harinya MK membatalkan gugatan 02 karena sudah dicabut atau tidak menerima. Alhamdulillah Bandar Lampung situasinya kondusif juga. Iya. Ini saya katakan alhamdulillah, ini adalah betul-betul pilkada, ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Artinya seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung sudah betul-betul memahami, cukup dewasa dalam mensikapi setiap perkembangan tahapan atau putusan-putusan dalam pilkada ini. Nah, ini yang patut kita syukuri bersama. Ini cukup lebih besar daripada hanya sekedar arti kemenangan 03. Tapi kemenangan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung bisa mampu menjaga kotanya dengan baik.
Tapi Kami juga tentu ucapkan terima perjuangan kita kasih. tidak di sini saja gitu Pak Wiyadi ya. Masih ada 5 tahun ke depan nih untuk pasangan yang terpilih nih. Sebagai ketua itu. kita kan. Itu cukup menarik untuk Mas Kiki ya kan. Iya, iya, Kenapa iya. saya kata cukup menarik ya kan. Saya pernah saya sampaikan, pernah diskusi dengan calon 03 bersama dengan Ibu Haji Eva Dwiana, sampaikan. Ibu Eva, alhamdulillah di masa kepemimpinan Pak Herman Naen, kita sama-sama mengetahui sekarang begitu luar biasa pembangunan di Kota Bandar Lampung, ya kan. Nah, tapi gimana nanti Ibu ke depannya untuk menjaga atau lebih memajukan lagi pembangunan Kota Bandar Lampung ini? Dia menjawab pada saya, Mas, saya ini adalah perempuan, saya seorang ibu, ya kan. Tentunya saya akan merawat Kota Bandar Lampung yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya ke depan insya Allah Bandar Lampung ini akan menjadi lebih cantik lagi. Ya kan? Dengan berbagai macam ornamennya lebih cantik dan indah. Artinya dengan keindahan tersebut apa? Tentunya tidak ada banjir. Ya kan? Trotoarnya juga enak dilewati, selain fungsi trotoar adalah untuk dilewati pejalan kaki, ya itulah eye-catching lah, supaya dilihat oleh warga Bandar Lampung itu indah. Jadi kalau orang Bandar Lampung yang biasanya naik motor mobil mungkin sore-sore bisa jalan kaki di trotoar itu, bisa duduk-duduk di taman. Nah, itu harapan ke depan, sehingga bisa menarik orang dari luar Bandar Lampung masuk Bandar Lampung. Kalau orang luar masuk Bandar Lampung, tentunya pasti ada nilai tambah untuk Kota Bandar Lampung. Minimal ya, mereka masuk Kota Bandar Lampung kan pasti beli cendol atau beli aqua. Iya. Benar nggak? Itu aja, minimal kan kecilnya seperti itu aja kan. Kita nggak usah bicara muluk-muluk lah kan gitu loh. Pasti walaupun kedepannya pasti dampaknya kan seperti itu. Karena sama-sama kita ketahui loh sekarang efek jalan tol Trans Sumatera itu luar biasa terhadap Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung. Kalau kita lihat hari-hari weekend, hampir di hotel parkirannya penuh. Plat BG, BH, D, ya kan? D, Bengkulu, BD. Nah, ini banyak masuk ke Lampung, khususnya Bandar Lampung. Nah, kan? Nah, ini kan harus diapresiasi dan kita harus siap. Harus siap menerima mereka itu kan gitu loh. Jangan sampai kita gagap menerima daripada efek pembangunan jalan tol yang bisa menumbuhkan PAD dan menumbuhkan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Oke, Pak Wiyadi, ini ngomong-ngomong kita diskusi sudah agak lumayan lama gitu kan, sudah hampir 40 menit gitu kan. Wah, gak kerasa ya? Gak kerasa. Ya tadi sudah diceritakan banyaklah lika-likunya, mungkin kesulitannya, kesenangannya, kemudian ada gejolak, kemudian sampai kepada adanya pengabulan gugatan di MA. Nah, mungkin satu hal yang bisa ketua tim pemenangan ini sampaikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung, kepada paslon juga ke depan itu harapannya seperti apa nih Pak Wiyadi? Ya, saya hanya mengutip apa yang telah disampaikan oleh paslon 03, ya kan, siapapun yang menang, yuk kita bersama-sama bergandeng tangan, berangkulan, bahu-membahu, mencurahkan pikiran, tenaganya untuk sama-sama membangun Kota Bandar Lampung tercinta ini. Menang atau kalah itu adalah wajar dalam hal sebuah kontestasi pilkada. Namun ketika sudah ditentukan pemenangnya, yuk kita gabung bersama-sama, baik itu calon, baik itu partai pengusung, baik itu adalah tim, baik itu adalah masyarakat pemilih 01, 02, 03. Karena kehidupan kita masih panjang, yuk sama-sama benahi Kota Bandar Lampung ini karena adalah milik kita bersama. Bandar Lampung ini bukan hanya tanggung jawab 03, bukan hanya kewajiban 03, tetapi Bandar Lampung ini adalah milik 01, 02, 03, maupun juga yang tidak memilih atau golput kemarin juga masyarakat Kota Bandar Lampung. Yuk kita bergandengan tangan bersama-sama membangun Kota Bandar Lampung yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Itu Mas Kiki. Oke, cukup Pak Wiyadi ya.
Oke, cukup Mas. Ya. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Wiyadi Ya, yang sudah sama-sama. menyempatkan waktunya berdiskusi bersama kami di Tribun TV Lampung. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu lagi. Saya akhiri mungkin ada ucapan salam yang ingin disampaikan, silakan Pak Wiyadi. Oke, terima kasih Mas Kiki. Dalam kesempatan yang baik ini tentunya sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Sekarang ada program pemerintah, karena saya selain ketua tim, saya juga ketua DPRD Kota Bandar Lampung. Yaitu program pemerintah, yaitu untuk kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 ini dalam rangka untuk memutus rantai perkembangan COVID-19. Jangan ragu terhadap vaksin ini. Kebetulan saya juga yang pertama kali divaksin di Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah, sama-sama kita saksikan, saya masih sehat bugar. Alhamdulillah tidak ada efek samping apapun. Jadi sekali lagi, ketika pemerintah mengajak kita semua untuk melakukan vaksin, yuk kita sama-sama sukseskan program pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, para Tribuners, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pak Wiyadi. Mungkin itu yang bisa kita simak di pekan kali ini. Mungkin kita masih bisa berjumpa lagi di acara Surat pekan depan. Saya Kiki Adi Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.